Salah satu jenis penulisan yang harus kita kuasai adalah menulis karya ilmiah. Apa itu menulis karya ilmiah? Menulis karya ilmiah adalah suatu aktivitas menulis yang bertumpu kepada 4 ciri penting. Ciri yang pertama, karya ilmiah harus membahas suatu persoalan. Nah, di sini yang disebut dengan persoalan adalah kesenjangan atau ketidakselarasan antara harapan dengan kenyataan. Nah, misalnya kita punya harapan bisa membeli banyak barang, tetapi kenyataannya kita tidak punya uang, maka itu masalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Harapan kita ingin jadi orang yang pintar, tetapi kenyataannya kita malas belajar, maka itu masalah. Nah, penelitian atau penulisan karya ilmiah ini adalah membahas masalah tersebut. Tentu saja masalah yang harus kita bahas adalah masalah yang terkait dengan bidang keilmuan kita. Misalnya, kita adalah bidang keilmuannya pendidikan, maka masalah-masalah yang akan kita bahas di dalam karya tulis ilmiah terkait dengan masalah-masalah pendidikan. Misalnya, pembelajaran itu memiliki harapan supaya siswa-siswanya bisa pintar, terampil, dan baik. Tetapi kenyataannya siswa-siswa kita belum mencapai nilai yang maksimal, belum memiliki keterampilan yang baik, sampai kemudian masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Maka ini masalah. Nah, dari masalah inilah maka karya tulis ilmiah itu bisa kita kembangkan. Nah, di sini ada 2 persoalan atau 2 masalah yang perlu kita perhatikan di dalam menulis karya ilmiah. Persoalan pertama, masalah yang akan kita tulis dalam karya ilmiah bisa berangkat dari sesuatu yang krusial. Apa itu sesuatu yang krusial? Sesuatu masalah yang terjadi dan butuh kita untuk mengatasinya. Maka di sini penelitian biasanya kita lakukan dalam rangka untuk mengatasi masalah itu. Misalnya, idealnya atau harapannya setiap sekolah di dalam pembelajaran bisa menanamkan minat membaca yang tinggi kepada siswa-siswa. Tetapi kenyataannya masih banyak siswa yang minat bacanya rendah. Maka masalah yang bersifat krusial ini yang akan kita tulis di dalam karya ilmiah adalah bagaimana kita kemudian bisa mengatasi masalah ini. Bagaimana kemudian kita bisa setelah mengungkapkan fakta rendahnya minat membaca, kemudian kita bisa memformulasikan cara-cara mengatasi anak-anak yang minat membacanya rendah. Ini yang disebut dengan masalah yang bersifat krusial. Yang kedua, di sisi lain ada masalah yang bersifat ideal. Apa ini masalah yang bersifat ideal? Begini, banyak sekolah yang pembelajarannya belum mampu meningkatkan membaca siswa, tetapi kita menemukan satu sekolah di mana sekolah itu bisa meningkatkan minat membaca siswa. Di sekolah itu siswanya minat bacanya sangat tinggi. Maka pertanyaannya adalah kenapa itu bisa terjadi? Maka menulis karya ilmiah yang berangkat dari persoalan yang ideal ini adalah kita akan mencari sebab, mendeskripsikan, membahas bagaimana sekolah ini bisa meningkatkan minat membaca siswa-siswanya. Nah, dari 2 masalah inilah antara masalah yang bersifat krusial di mana penelitian kita akan mengatasi dan kemudian masalah yang bersifat ideal di mana penelitian kita akan menjelaskan, maka persoalan bisa kita tuliskan. Nah, selanjutnya apabila persoalan sudah kita bahas dan kita tentukan, maka kita masuk kepada ciri yang kedua. Apa ciri yang kedua? Masalah itu harus kita bahas berdasarkan sudut pandang ilmu pengetahuan tertentu. Nah, sudut pandang ilmu pengetahuan tertentu ini didasarkan kepada bidang kita. Jika kita bidangnya pendidikan, maka kita akan
mengungkap masalah itu berdasarkan kepada konsep-konsep pendidikan. Misalnya, sekolah ini siswanya minat bacanya tinggi, maka pertanyaannya adalah kita bisa membahas yang membuat minat baca anak-anak ini atau siswa ini tinggi. Pertama, kita bisa membahas dari sudut pandang ilmu pengetahuan psikologi. Apa motivasi mereka suka membaca? Yang kedua, kita bisa melihat dari sudut pandang pendidikan. Pembelajaran yang dilakukan di sekolah seperti apa sehingga mampu meningkatkan minat baca siswanya. Atau yang ketiga, kita bisa menggunakan sudut pandang keluarga terkait dengan bagaimana keluarga itu melakukan motivasi terhadap minat baca anak-anak di dalam keluarganya. Nah, dari sudut pandang keluarga, dari sudut pandang psikologi, dari sudut pandang pendidikan inilah yang disebut dengan karya ilmiah akan membahas persoalan dari sudut pandang tertentu. Maka dari itu, setiap sudut pandang nanti akan menghasilkan temuan yang berbeda-beda. Inilah yang disebut dengan sudut pandang di dalam penulisan karya ilmiah sebagai ciri yang kedua. Nah, ciri yang ketiga adalah karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan konvensi ilmiah dan metode ilmiah. Apa itu konvensi ilmiah? Konvensi ilmiah terkait dengan aturan-aturan sistematika yang digunakan di dalam penulisan karya ilmiah. Nah, di dalam penulisan karya ilmiah, maka konvensi ilmiahnya, sistematikanya terkait dengan karya tulis ilmiah harus dimulai dari judul. Setelah judul ada latar belakang masalah. Setelah latar belakang masalah nanti ada rumusan masalah. Setelah rumusan masalah nanti akan ada landasan teori, kemudian akan ada kajian teori, kemudian akan ada hasil dan pembahasan, kemudian akan ada simpulan sampai kemudian daftar pustaka. Ini semuanya konvensi ilmiah yang harus kita patuhi saat menulis karya ilmiah. Nah, selain konvensi ilmiah, di dalam karya ilmiah juga ada metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Terkait dengan serangkaian langkah-langkah yang kita gunakan di dalam satu, mengumpulkan informasi atau data. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan atau mengelompokkan data-data. Kemudian yang ketiga nanti menganalisis data, kemudian nanti membahas data, kemudian sampai menemukan data. Ini semuanya langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam metode ilmiah. Nah, apabila konvensi ilmiah sudah kita tuliskan, metode ilmiah juga sudah kita tuliskan, maka ciri yang ketiga ini sudah kita lalui. Ciri yang keempat di dalam menulis karya ilmiah adalah harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Apa itu bahasa yang benar dan bahasa yang baik? Bahasa yang baik sesuai dengan bidang keilmuannya, sementara bahasa yang benar harus sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang benar. Maka kita harus memperhatikan dengan baik, dengan benar, dengan saksama kaitannya dengan bahasa yang kita gunakan di dalam menulis karya ilmiah. Nah, jika kita sudah memahami 4 ciri ini, bahwa saat menulis karya ilmiah kita membahas persoalan itu dibahas dengan sudut pandang ilmu pengetahuan, kemudian ditulis berdasarkan konvensi dan metode ilmiah, kemudian disajikan dengan bahasa yang baik dan benar, maka kita sudah menulis karya ilmiah yang benar. Maka dari itu, memperhatikan 4 ciri ini merupakan bagian penting di dalam kita menulis karya ilmiah yang benar.